Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih akan membahas tematik kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat ya. Nah, sekarang kita lihat dulu kegiatan anak-anak yang sedang berkemah. Ada yang sedang memasak, merapihkan tenda, dan lain-lain. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Buah, batang, juga daun dan akar semua bermanfaat. Anggota pramuka harus bisa bermanfaat bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Buah kelapa dapat dimanfaatkan dalam kegiatan menari dan berolahraga. Mari mengenal lebih lanjut pramuka dan lambangnya. Selain itu, kita juga akan berlatih untuk mandiri melalui kegiatan pramuka. Aku anak mandiri. Ya. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapihkan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Sekarang kita perhatikan seragam pramuka Udin dan Siti ya. Siti mengenakan pakaian pramuka siaga putri dan Udin mengenakan pramuka siaga putra. Berikut dengan tanda-tanda atau atributnya. Nah, sekarang perhatikan pula tanda atau atribut yang dikenakan seperti gambar berikut ini. Ada tanda kecakapan khusus, ada tanda pelantikan, dan tanda baru. Ada juga lambang pandu dunia, tanda jabatan, nomor gugus depan, dan papan nama. Nah, sekarang kita akan melihat macam-macam bangun datar ya berdasarkan tadi tanda. Nah, yang ini disebut segitiga, yang ini disebut persegi. Lalu ada juga persegi panjang. Yang ini namanya belah ketupat. Ada jajar genjang dan yang terakhir adalah lingkaran. Kita lanjutkan ya dengan membaca teks mandiri dalam mengambil keputusan. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri, misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju nama kelompok telah ditetapkan. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah.
Bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila berupa kepala banteng. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila ya. Misalkan dalam musyawarah pemilihan ketua RT atau pemilihan ketua kelas atau melerai yang sedang bermasalah. Dan yang terakhir memilih petugas kelompok misalkan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama adalah menyampaikan pendapat dengan santun. Kemudian yang kedua mendengarkan pendapat teman saat bermusyawarah. Dan yang ketiga tidak memaksakan pendapat saat bermusyawarah. Ya, jadi kita harus saling menghargai. Nah, apa sih manfaat melakukan musyawarah? Yang pertama adalah melatih diri menyampaikan pendapat. Yang kedua, masalah dapat segera terselesaikan. Dan yang ketiga, menciptakan kerukunan antar teman. Sudah paham anak-anak mengenai musyawarah? Alhamdulillah. Sekarang Ibu lanjutkan dengan menirukan gerakan tari berdasarkan dinamika. Dinamika gerak tari itu meliputi yang pertama adalah dinamika tenaga. Dilihatnya dari gerak lemah dan gerak kuat. Yang kedua ada dinamika waktu. Terdiri dari tari cepat, sedang, dan tari yang lambat. Yang ketiga dilihat dari dinamika ruang. Dilihatnya itu dari jenis pola lantainya. Sekarang kita lihat ya macam-macam pola lantai. Yang pertama ada pola lantai vertikal, lalu diagonal ke kiri, ada pola lantai diagonal ke kanan, ada horizontal, lalu ada pola lantai lingkaran, segitiga, persegi, dan pola lantai trapesio. Sudah paham mengenai pola lantainya? Alhamdulillah, selamat mengerjakan latihan yang akan Ibu berikan ya. Sekian pembahasan dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.